Kita mulai karena sudah waktunya 15.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukrulillah, summa syukrulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Terima kasih kehadirannya seluruh mahasiswa Nimuko dari kelas farmasi dan juga dari kelas manajemen. Alhamdulillah karena temanya sama, jadi kita jadikan kuliah umum di kelas besar. Ya, sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kegiatan ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan ridho dan rahmat Allah hadir dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kepada PC kelas bahwa rundown acara sore hari ini, yang pertama nanti ada pengantar sedikit dari dosen, kemudian yang kedua presentasi dari kelompok farmasi, yang ketiga presentasi dari kelas manajemen, dan yang keempat nanti saya menutup. Tentu di acara sela-sela presentasi ada diskus ya, antara mahasiswa ya, minimal 3 penanya untuk masing-masing kelompok. Saya kira itu ini materi kedua, Islam, pemurnian Islam, pemurnian dan pembaruan Islam, pemurnian dan pembaruan dalam dunia Muslim. Episode yang kedua ya, lebih menitik beratkan pada sebab-sebab kemunduran, urgensi pembaharuan, serta siapakah tokoh-tokoh pembaharu dan apa hikmah yang bisa kita petik dari tokoh-tokoh pembaharu tersebut ya. Saya kira itu ya. Ini yang mau presentasi atas nama siapa? Mau saya jadikan co-host dari farmasi siapa? Coba resen yang mau ini. Saya, Pak. Nelly, Pak. Oh iya, ya, oke. Nelly Amalia ya? Iya, Pak. Oke, saya jadikan co-host nih. Loh, kok malah Alvina? Sebentar. Tadi mana ini? Coba resen untuk memudahkan pencarian. Saya salah ngeklik ini. Ini yang mau share screen Alvina, betul? Nelly Amalia. Oh iya, siap-siap. Tadi loncat berarti. Oke, sudah saya jadikan co-host nih, Mbak Nelly Amalia. Silakan presentasinya dimulai dan lanjut dengan pertanyaan. Atau mungkin nanti bisa langsung lanjut kelompok 2 baru ada pertanyaan. Nanti lihat situasinya. Silakan Mbak Nelly dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Apakah sudah ada gambarnya? Sudah ada gambar suara sudah. Ya, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2B akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pemurnian dan Pembaharuan di Dunia Muslim. Next. Dengan anggota kelompok, saya Nani Gergeningsyam, yang kedua Nelly Amalia, yang ketiga ada Nurul Hidayah, yang keempat ada Nila Sari Kusuma, yang kelima ada Naufal Ridwan Saputra, dan yang keenam ada Dimas Aji Pratama. Next. Ya, yang pertama ada arti pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Pembaharuan dalam Islam, istilah lainnya pemurnian, modernisasi, aliran salaf, gerakan kaum muda, memiliki banyak bentuk, berbagai penyebab dan tempat, serta waktu yang berbeda-beda. Pembaharuan bisa dalam bentuk pemurnian dalam arti mengembalikan faham dan praktik agama kepada dua sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah Nabi dengan meninggalkan pertengkaran mazhab. Maaf, kembali ke slide. Back itu panah kiri. Ya, berikutnya ada kekhalifahan Umayyah dimulai dengan naiknya Muawiyah sebagai khalifah yang pertama kali dari dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi. Yang terjadi pada periode ini yaitu ada satu, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas karena Islam sangat menekankan etika hidup dalam segala hal. Yang kedua, ada muncul gejala terjadinya proses akulturasi sosio-budaya berupa terjadinya proses percampuran antara budaya Islam Arab dengan berbagai budaya daerah lain. Yang ketiga, telah berlangsung proses asimilasi atau percampuran darah lewat perkawinan antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Next. Ya, berikutnya ada dinasti Abbasiyah pada 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Yang pertama pada periode dinasti Abbasiyah ditandai dengan dikalahkannya kekuasaan Umayyah yang berpusat di kota Damaskus atau Syria oleh Abdul atau Abbas As-Saffah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung sekitar 509 tahun dengan Baghdad, Irak sebagai pusat kekhalifahannya. Yang kedua ada perkembangan dinasti Abbasiyah mencapai titik puncaknya ketika kekuasaannya dipegang oleh Harun al-Rasyid pada 786 sampai 809 Masehi. Pribadi Harun yang sangat dermawan, bersahaja, arif, bijaksana, dan adil menyebabkan dirinya dicintai, ditaati, serta disegani oleh seluruh lapisan rakyatnya. Kesederhanaan hidup Harun ditunjukkan ketika beliau melaksanakan ibadah haji dengan jalan kaki dari Baghdad sampai Mekah Mukarramah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Naufal. Open your microphone. Halo, cek. Ampun. Silakan yang presentasi dibuka mikrofonnya. Di unmute.
Maaf Pak, sepertinya Mas Noval ada kendala di sinyal. Oke. Silakan digantikan boleh. Ya, bisa diganti dengan Mbak Nelly mungkin. Oke, tukeran ya. Ya. Ya, selanjutnya ada dinasti Umayyah di Spanyol atau Umayyah Andalusia. Dinasti ini diawali dengan datangnya pasukan Islam yang cukup legendaris ke daratan Spanyol di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi yang ditandai dengan ditaklukkannya kerajaan Visigotik yang diperintah oleh Raja Roderick. Kekhalifahan dinasti Umayyah di Spanyol baru nyata berdiri untuk pertama kalinya pada tahun 757 Masehi. Di bawah ini, kekuasaan Khalifah Abdurrahman yang kedua, kekuasaan Islam Andalusia telah meluas dengan pemerintahannya yang sangat kuat. Encermelengan periode ini menandai puncak pertama peradaban Spanyol di bawah kekuasaan orang Islam. Terus selanjutnya kemunduran umat Islam selama peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 tahun 1500 Masehi. Kemunduran itu terjadi pada semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam, kemunduran itu oleh sebagai diyakini karena berasal dari perkembangannya secara meluas pola pikiran tradisional. Terus yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan umat Islam. Yang pertama, umat Islam kurang menjalani akidah Islam yang luas, umat Islam kurang melaksanakan hukum Allah, umat Islam kurang menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus selanjutnya umat Islam kurang menjalankan jihad, umat Islam telah terjebak dalam perbedaan-perbedaan internal, ketamakda duniawi, umat Islam terlalu santai dan kurang memperhatikan kepentingan umat Islam terpengaruh arus pemikiran Barat yang merusak. Umat Islam mengalami perpecahan dalam pertikaian upaya keras non-Islam dalam mengalahkan umat Islam. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nurul. Oke, bisa next, Nel. 1. Krisis dalam bidang sosial politik. Yang pertama yaitu pada kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad maupun kekhalifahan Umayyah yang ada di Andalusia mengalami masa pasang surut, bermula dari kerapuhan dalam penghayatan ajaran Islam, terutama yang terjadi di kalangan penguasa. Bagi mereka, ajaran Islam hanya sekedar diamalkan dari segi formalitasnya, bukan lagi dihayati dan diamalkan sampai pada hakikat dan ruhnya. Yang kedua, kerusakan dalam dinasti Umayyah di Andalusia terjadi akibat dari tidak
konsistennya pada pengalaman Islam dalam memimpin negara. Kondisi masyarakat dan negara seperti tersebut mencerminkan suatu negara yang rapuh dari dalam dirinya sendiri. Next. Yang kedua, krisis dalam bidang keagamaan. Yang pertama, krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sentera ulama jumud atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, umat Islam cukup mengikuti pendapat dari para imam mazhab. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya. Yang kedua, para pengajar tidak lagi memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat, kritik, ulasan, dan komentar terhadap pendapat para ulama terdahulu. Lembaga pendidikan Islam pada masa ini tidak lagi berfungsi sebagai pusat pembibitan kader-kader ulama dan cendekiawan Muslim yang kritis. Next. Yang ketiga, krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kaum Nasrani dan tentara Mongol sama sekali belum dapat menghargai betapa tingginya ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan maupun lembaga-lembaga pendidikan diporak-porandakan sampai punah tak membekas. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada sama sekali tidak memberi ruang gerak kepada para mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Cordova dan Baghdad yang semula menjadi lambang pusat peradaban dan ilmu pengetahuan beralih ke kota-kota besar Eropa. Next. Perlunya permurnian dan pembaharuan. Ketika kondisi masyarakat yang rapuh dan terjebak dalam kondisi yang serba lemah tersebut, lahirlah sebuah angin pembaharuan yang memberi perubahan besar dalam tubuh Islam hingga akhir sekarang ini. Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1115 Hijriah atau 1703 sampai 1972 Masehi menggemakan suara pembaharuannya di daerah Najd. Lalu ia pergi ke Hejaz dan melakukan pemurnian Mekah. Di bawah pimpinannya, ia melakukan berangsuran besar-besaran dan membuahkan hasil dengan jatuhnya Hejaz yang ada pada kepemimpinan Syarif Husain. Maka dari situlah semua ajaran diterapkan dan menjadi aliran resmi pada kekuasaan Suud. Penerapan hukum secara konsekuen dan murni diperlakukan sehingga walaupun pemerintahan ini keras, namun keadilan dan kebijaksanaan dapat diterapkan di negara ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dimas. Aspek khusus yang perlu diperhatikan oleh setiap mujadid dalam usaha seruan pembaharuannya. Yang pertama, setiap mujadid harus melakukan pengamatan atas kekeliruan yang ada dan memperbaiki dengan cepat setiap macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kaum muslim. Selanjutnya, seorang mujadid harus mampu merencanakan dan merumuskan program yang tepat untuk kebangkitan peradaban Islam. Selanjutnya, mujadid mampu melakukan penafsiran yang teliti atas segala fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, berusaha membangkitkan revolusi intelektual muslim, sebab corak kemajuan dunia diilhami dengan buah pikiran kaum cendekiawan. Selanjutnya, memberikan bentuk ide praktis pembaruan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Selanjutnya, selalu melakukan ijtihad yang menyeluruh yang berlandaskan ajaran-ajaran agama.
pada bidang hukum, kebudayaan, dan perubahan sosial yang terjadi. Selanjutnya, mampu membela dan mempertahankan Islam dari permasalahan kebudayaan dan ancaman berbagai pihak yang ingin menghancurkan eksistensi agama Islam. Selanjutnya, menyuburkan kembali pola-pola hidup Islami pada seluruh aspek kehidupan, sebab sistem yang dipakai Islam terbukti telah mampu menjawab semua tantangan dari masa ke masa. Yang terakhir, Mujadid mampu menciptakan perubahan secara mendunia. Seorang pembaharu tidak boleh lekas puas dengan keberhasilan yang hanya terbatas pada daerahnya saja, sebab keberhasilan pembaharuan belumlah selesai sebelum seluruh pelosok negeri merasakan pembaharuan tersebut. Next. Target yang harus diperhatikan oleh mujadid muslim agar dapat menjadi acuannya dalam keberhasilan pembaharuan tersebut. Bidang itu antara lain yang pertama ada kehidupan beragama yang meliputi penyuburan akidah umat Islam secara berkesinambungan. Yang kedua ada penegakan tasamuh atau toleransi agama Islam yang tinggi. Yang ketiga menyelaraskan akidah dan kemasyarakatan. Yang keempat menjadikan agama sebagai usaha memperbaiki diri. Yang kelima memberikan kebebasan pada semua orang kebebasan berakidah. Yang kedua, akhlak. Yang tercangkup di dalamnya ada pembentukan masyarakat yang humanis dan tata sosial masyarakat yang islami atau solidaritas muslim. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan keislaman. Yang keempat, kebudayaan dan kesenian ekonomi. Yang kelima, sosial dan politik. Next. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Muwahhidin, adalah seorang ulama besar yang dilahirkan di Uyainah, sebuah dusun di Najd, bagian timur dari Saudi Arabia. Ia dibesarkan dalam lingkungan kehidupan beragama yang ketat. Mula-mula ia belajar dari lingkungan keluarganya sendiri yang kemudian dilanjutkan belajar kepada beberapa ulama di Madinah. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyampaikan ajaran Islam dilakukan dengan cara yang lugas. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Muwahhidin yang bertujuan untuk mensucikan dan mengesahkan Allah dengan semurni-murninya yang mudah dan gampang dipahami serta diamalkan seperti ajaran Islam pada masa permulaan sejarahnya. Next. Selanjutnya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 di kota Al-Har, Syria. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh yang berhak menyandang gelar sebagai mujtahid dalam berbagai tulisan maupun dalam kuliah-kuliahnya, dengan lantang menyeru dan mengajak umat Islam untuk kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Ibnu Taimiyah yang paling pokok adalah dalam rangka mensucikan iktikad umat Islam agar tidak menyimpang pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh pembaharu dalam Islam yang pertama. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nilasari. Selanjutnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1939 di Asyad-Abad, Afghanistan. Ia dikenal sebagai seorang pejuang di dunia politik dan sebagai seorang pemikir serta filosof. Dalam bidang filsafat, Jamaluddin Al-Afghani memperingatkan kepada dunia Islam akan bahaya faham materialisme atau sarwa benda yang dituliskan dalam karangannya yang berjudul Ar-Raddu ala al-Dahriyin atau penolakan paham materialisme. Dalam bidang kebudayaan, ia membangun ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan Islam dengan cara mengembangkan bahasa. Dalam bidang politik, ia menjelaskan agar umat Islam bersatu dalam pertahanan yang kokoh agar tidak mudah runtuh. Next. Lalu selanjutnya Syekh Muhammad Abduh.
Syekh Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Garbiyah, Mesir. Ia melakukan pembaruan di bidang pendidikan yang menyangkut administrasi, kurikulum, maupun peningkatan mutu kuliah. Selain itu, saran dan prasarana dalam pembaruan tersebut juga disempurnakan. Lalu selanjutnya Sayyid Rashid Ridla. Rashid Ridla dilahirkan di sebuah desa di Libanon. Ia adalah salah satu murid Muhammad Abduh. Pembaruan yang ia lakukan adalah membimbing umat Islam agar tidak menyimpang dari ajaran yang murni dan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Next. Selanjutnya Syekh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna lahir pada tahun 1906 di Garbiyah, Mesir. Pada tahun 1928, ia mendirikan gerakan yang dinamakan Ikhwanul Muslimin. Ciri dari gerakan tersebut adalah jauh dari sumber pertentangan, jauh dari pengaruh ria dan kesombongan, lebih mengutamakan aspek amaliyah dan memberikan perhatian serius kepada pemuda. Pada tahun 1941, gerakan tersebut diperluas meliputi bidang politik, perkumpulan olahraga, ilmu pendidikan, bidang ekonomi, dan sosial budaya. Terima kasih presentasinya. Selanjutnya kelas farmasi ini ya, minimal 3 pertanyaan di kolom chat saja. Sambil menunggu, monggo dari kelas manajemen menyampaikan presentasinya. Mas Ludiantoro. Ada PDIP Perjuangan ini. Luar biasa. Saya Partai Umat ya, salam damai. Silakan Mas Ludiantoro. Oke. Saya sudah bisa share screen atau belum ya? Hah? Belum bisa? Bentar. Harusnya sudah Mas, sudah co-host. Iya. Udah. Sudah nampak atau belum ya? Sudah nampak ya, teman-teman? Ampun Mas Andi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa melakukan perkuliahan secara online ataupun secara Zoom. Dan edisi kali ini menurut saya agak spesial karena 2 prodi digabungkan jadi 1. Ini 3 kelas. 3 kelas apalagi. 3 kelas 2 prodi. Oh ya, 3 kelas 2 prodi ini Biar saling cukup. kenal ya, Mas Ludiantoro. Nggih. Selain kenal juga cukup menyingkat waktu sebenarnya. Iya, silakan. Bagi Pak dosen khususnya. Ya, baik, perkenalkan saya Ludiantoro dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kemarin di mata kuliah Kemuhamadiyahan sama Pak dosen Pujiandoko, saya sama Pak Aris, bagian terkait dengan pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Meskipun ini tadi sekilas saya mengikuti, materi yang akan saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan di ini tadi dari teman sebelah. Baik, tapi tak mengapa, kita lanjutkan. Yang pertama menyinggung terkait dengan kemunduran dunia Islam. Jadi kejayaan Islam yang sudah berlangsung berabad-abad, bahkan sampai menguasai negara-negara yang tadinya non-Muslim, itu pada akhirnya mengalami kemunduran juga. Jadi ternyata Islam itu pernah jaya, dan pada saat ini kalau kita merasakan ya, kita posisinya belum berjaya kembali. Itu kalau menurut saya. Kemudian apakah hal-hal yang kemudian membuat kejayaan Islam yang sudah berabad-abad itu menjadi
menurun atau mundur. Ini tadi juga sudah disinggung. Ini saya tulis menjadi 3 pokok. Yang pertama adalah krisis dalam bidang sosial politik, krisis dalam bidang keagamaan, dan krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis dalam bidang sosial politik ini terutama dialami sebetulnya dari para penguasa terlebih dahulu ataupun menjangkiti penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Jadi kerapuhan dalam penghayatan Islam terutama yang terjadi pada kalangan penguasa. Mereka terkena virus penyakit hati atau penyakit rohani seperti serakah, iri, dengki, nafsu akan kekuasaan, serakah akan kekayaan, iri melihat orang lain lebih sukses, lebih pokoknya lebih lah dibandingkan penguasa pada waktu itu. Nah, itu awal mula kerapuhan atau runtuhnya dunia Islam. Sehingga kemudian kerajaan Kristen di Spanyol seperti Navarra, Castilla, dan Aragon merebut kembali Spanyol dari kekuasaan Islam. Jadi karena penguasanya saling berebut, saling saling berebut gitu ya, sehingga tidak terjadi kesulitan di situ dan diseranglah oleh kerajaan Kristen. Dan di samping itu juga kekuasaan Abbasiyah di Baghdad yang sebelumnya direbut oleh Turki itu direbut oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan karena karena para penguasanya terjangkit penyakit rohani akhirnya mudah diserang. Dan pada akhirnya kota Andalusia dan Baghdad yang telah berabad-abad menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia berubah menjadi kota yang suram. Itu terkait krisis dalam bidang sosial politik. Berikutnya kemunduran Islam. Yang kedua disebabkan karena krisis dalam bidang keagamaan. Ini lahirnya mazhab ataupun aliran dalam pemikiran Islam seperti Mu'tazilah yang secara garis besar dapat kita artikan atau kita pahami adalah aliran teologi yang mengedepankan akal. Jadi semuanya kalau kemudian agama itu tidak masuk akal, ya tidak masuk. Nah, aliran Mu'tazilah ini juga berpengaruh. Kemudian aliran Syiah di mana paham keagamaan yang menyandarkan pada pendapat Sayyidina Ali. Jadi ini seolah-olah mengkultuskan Sayyidina Ali itu adalah nabi yang seharusnya bukan Muhammad gitu. Kemudian dan para filsuf Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain-lain itu mulai dikalahkan oleh ajaran-ajaran yang mendasarkan pada predeterminasi Tuhan serta pembakuan dasar-dasar hukum. Jadi para filsuf ini dikalahkan dengan istilahnya? Ya kalau kemudian Tuhan itu sifatnya absolut, kita tidak ada hak sedikit pun. Jadi manusia itu tidak bisa merubah ataupun tidak berpengaruh. Sudah ditakdirkan, ya kita mau seperti apa, sudah apa. Itu para filsuf ini terkalahkan dengan dan Islam itu disebabkan oleh krisis dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Nah, krisis ini juga sebetulnya imbas dari krisis nomor 1 dan 2 tadi. Jadi dengan dengan ditaklukkannya pusat keilmuan di Cordova dan Baghdad,
maka pusat ilmu pengetahuan baik yang berupa perpustakaan ataupun lembaga pendidikan turut punah tak berbekas. Nah, padahal di situ banyak sumber-sumber keilmuan, dan ini setelah dikuasai oleh non-muslim itu tidak berbekas, ataupun kita umat Islam tidak bisa mengaksesnya. Pak Aris sudah hadir atau belum ya? Tadi dinas luar katanya. Ya, lanjut aja. Yang berikutnya terkait dengan perlunya pemurnian dan pembaharuan Islam. Jadi pada awal abad ke-19 mulailah bermunculan usaha-usaha dari para ulama Islam yang berpikiran maju untuk membangun kemuliaan Islam dan kejayaan kaum muslimin. Beberapa faktor atau faktor-faktor yang mendorong terwujudnya kegemilangan. Ini faktor mendorong terwujudnya kegemilangan maksudnya pada waktu kejayaan Islam, bukan kemudian sekarang. Yang pertama adalah terkait dengan tauhid. Peradaban kita berpijak pada asas wahdaniyah atau ketunggalan yang mutlak dalam akidah. Jadi kejayaan Islam pada waktu itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena ini berpijak pada asas wahdaniyah, ketunggalan. Kemudian yang kedua adalah kita tidak memungkiri bahwasanya faktor yang berikutnya adalah terkait dengan kosmopolitan, ataupun kita pada dasarnya berasal dari satu, tapi sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13, itu kalau bisa dibaca, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di antara kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Jadi meskipun bersuku-suku, berbangsa-bangsa, umat Islam pada waktu itu meyakini bahwasanya itu adalah kehendak Allah, itu sudah ditakdirkan Allah. Dan kemudian menyatukannya adalah untuk kemudian saling mengenal, dan kemudian yang paling bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah. Dan yang berikutnya terkait dengan negara-negara ataupun menyatukan agama dan negara. Jadi kalau sekarang itu kan yang ada justru memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Jadi peradaban Islam mampu menciptakan tatanan negara dengan berpijak pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, bersandar pada agama dan akidah tanpa menghambat kemajuan negara dan kesinambungan peradaban. Jadi agama itu menjadi sumber ataupun prinsip-prinsip dalam hal keadilan, sehingga negara akhirnya bisa maju. Dan faktor yang berikutnya adalah terkait dengan toleransi. Mendirikan sebuah negara itu adalah berlandaskan satu agama tetapi keberadaannya untuk agama-agama lain seluruhnya. Jadi meskipun pokok pendiriannya adalah menggunakan asas Islam ataupun negara Islam, tapi di dalamnya tetap mengayomi agama-agama selain agama Islam. Itu faktor yang mendorong terwujudnya kegemilangan negara Islam ataupun dunia Islam pada waktu itu. Berikutnya terkait dengan tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Ini tadi semuanya sudah disinggung juga. Yang pertama, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang mujahid dari Syria yang lantang menyerukan dan mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk kembali berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini antara Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga gerakan Salafi, sebetulnya semua menyerukan yang satu, yaitu kembali pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman beberapa dari yang dua ini sedikit perbedaan dalam hal gerakannya saja. Muhammad bin Abdul Wahab adalah pendiri gerakan Muwahhidin. Ia dilahirkan di Najd, bagian timur dari Saudi Arabia. Nah, tokoh ini juga yang kemudian di kemudian hari para lawan perjuangannya menyebut sebagai gerakan atau sebagai penggerak Wahabi. Dan yang berikutnya terkait dengan gerakan dari tokoh-tokoh Salafiyah. Ini tiga ini sebetulnya nyambung, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, dan Rosyid Ridho. Diawali dari pemikiran ataupun gerakan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang dikenal juga sebagai seorang reformer, sekaligus mujahid, yang terus-menerus mengobarkan api semangat menegakkan kalimatul haq pada siapapun, bahkan kepada penguasa yang zalim. Kemudian Muhammad Abduh dikenal sebagai sosok yang luar biasa karena pandainya meliputi hampir seluruh bidang kehidupan. Dia tidak hanya dikenal sebagai seorang tokoh, ahli tafsir, hukum Islam, bahasa Arab, dan kesusastraan, tapi logika, ilmu kalam, filsafat, dan sosial. Namun ia juga seorang ulama besar, penulis kenamaan, pendidik yang berhasil, pembaharu Mesir yang modern, pembela Islam yang gigih, wartawan yang tajam penanya, hakim, dan politikus ulung, juga seorang mufti atau suatu jabatan keagamaan tertinggi di Mesir. Ini kalau Muhammad Abduh ini apa ya? Ya sekarang kita belum bisa menemukan tokoh yang seperti ini yang kemudian semua bidang ilmu dikuasai dan ya bisa dikatakan hampir sempurna gitu. Dan Muhammad Abduh ini juga memiliki seorang murid kesayangan dan murid yang paling apa istilahnya ya, paling diunggulkan atau dicintai, yaitu Rosyid Ridho yang dilahirkan di sebuah desa di Lebanon. Ini murid paling disayangi dan paling dekat dengan gurunya. Pokok pikiran dalam pemberian Islam banyak memiliki kesamaan dengan pendahulunya, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Cuman bedanya kalau Rosyid Ridho itu tidak tidak terjun di dunia politik. Itu yang saya baca sekilas. Dan Rosyid Ridho ini adalah salah satu guru pendiri Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru ke Rosyid Ridho di Arab pas waktu haji yang kedua kalau tidak salah. Kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Sehingga pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Rosyid Ridho juga dibawa oleh tokoh pendiri Muhammadiyah kita, Haji Ahmad Dahlan. Itu sekilas teman-teman yang saya sampaikan terkait dengan pembaruan Islam dan beberapa tokoh-tokoh pembaru yang cukup berpengaruh di dunia Islam pada saat ini. Bahkan sampai ke kita bisa merasakan pergerakan para tokoh pembaru ini. Terima kasih saya sampaikan atas kesediaannya menyimak atas masa yang diberikan oleh dosen. Ini Pak Karis tadi mohon izin kalau nggak salah lagi dinas luar dari kampus. Begitu Pak dosen, itu dari saya. Kalau kemudian ada yang mau ditanyakan silahkan, karena ini mungkin sama kurang lebih ya paling seperti tadi, seperti yang manajemen ya tanyanya bisa ke kelompok kami, kalau yang sebelah berarti ataupun diputar juga enggak masalah, saya secara pribadi begitu. Begitu, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ludiantoro. Ya, walaupun tema sama, tapi saya lihat punya sisi perbedaan ya, sisi pengkayaan. Masing-masing saling melengkapi ya, tidak sama persis. Ada yang sama, namun juga ada pengkayaan. Bagus ya. Oke, untuk pertanyaan bisa di kolom chat. Untuk farmasi sudah siap menyampaikan jawabannya? Halo, farmasi. Are you ready? Atau are you sleeping? Siapa tadi yang presentasi? Mbak Nelly Amalia dan kawan-kawan. Kalau belum siap, ini apa? Ada pertanyaan dari manajemen ya? Nggak apa-apa, saya catat dulu. Silakan tuh, dari manajemen ada pertanyaan. Dari farmasi sudah siap? Kalau belum saya menyampaikan ya. Menyampaikan apa? Atau nanti nggak apa-apa penutup. Gimana dari farmasi? Tidak ada yang respon ini. Sudah siap. Oh, iya, silakan. Pertanyaan yang mana itu? Nih, ada 3 tadi ya yang sudah masuk ya. Silakan. Jangan lupa di-unmute. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Rizkina Maulida. Iya. Pertanyaannya sebelumnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam dan bagaimana cara para tokoh Islam membangkitkan Islam kembali serta pembaruan apa saja yang dilakukan? Yeah. Untuk jawabannya, yaitu berikut ini faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran pada tahun 1250 sampai 1800, di mana kurang rasa tanggung jawabnya para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas. Persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara, lemahnya sikap para pemimpin negara. Di mana pada Muhammad Abduh sebagai salah satu pembaharu Islam berusaha melakukan pembaharuan dari berbagai aspek, terutama melalui jalur pendidikan, seperti pembaharuan di bidang sistem lembaga, kurikulum, dan metode. Di mana Abduh berusaha untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan kebangkitan atau pembaharuan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan modernis atau gerakan-gerakan yang menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya dan bergerak mengadakan pembaharuan Islam dalam pemurnian tauhid dengan melalui bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Hal ini yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Sumatera, dan Tawalib, dan Al-Israt. Begitu jawabannya, bisa diterima untuk Mbak Rizkina. Mungkin bisa ya. Selanjutnya. Pertanyaan dari Radifka dan Sri Titi Dewi Utami. Ayo. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Radifka, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan modernisasi Islam secara umum adalah, ya, jawabannya itu mengandung nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan untuk membela Islam dalam suka dan duka. Itu Mbak Radika, apakah bisa diterima? Bisa. Ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Sri Titi Dewi Utami.
Mengapa pembaruan dalam Islam perlu mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Titi, Pak. Ya, tafadhol mazkur. Tadi pertanyaannya, mengapa pembaruan dalam Islam perlu mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah? Hal ini perlu dilakukan karena terjadi kesenjangan atau ketidakseimbangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Gimana Mbak Sri Titi, jawabannya bisa diterima? Bisa, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian dari manajemen baru satu ya. Dari Jailani Gunawan. Pertama, apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid? Yes. Kedua, Muhammadiyah juga berdakwah secara kultural. Bagaimana metode dakwah kultural bisa berdampingan dengan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid? Silakan Mas Ludiantoro dan kawan-kawan. Baik. Terima kasih Pak Jailani atas pertanyaannya. Meskipun ini menurut saya di luar topik, karena terkait pembahasan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan dakwah secara kultural itu ada sesinya tersendiri, tapi izin menjawab sekilas saja. Semoga besok di pertemuan berikutnya bisa tersampaikan dengan lebih gamblang oleh yang bersangkutan. Sekilas yang saya pahami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, ini sekilas yang saya pahami sebetulnya Muhammadiyah itu pada awal pendiriannya di ADART itu tidak ada Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Adanya adalah Muhammadiyah sebagai media dakwah ataupun media pengajaran, menyampaikan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, tapi sekarang memang tidak sedikit juga yang memahami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian. Intinya pada awal berdirinya juga Muhammadiyah itu mengalami ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membaca lingkungan yang masih berbagai kegiatan atau berbagai kepercayaan yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya terkait dengan tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, ini juga dialami oleh tokoh-tokoh pembaru yang lain. Itu akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, tidak lain dan tidak bukan, untuk mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan As-Sunnah. Poinnya di situ. Kemudian terkait dengan tajdid, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, berarti Muhammadiyah mendakwahkan Islam dengan murni ataupun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sekilas yang saya pahami terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kemudian Muhammadiyah juga berdakwah secara kultural. Bagaimana metode dakwah kultural bisa berdampingan dengan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid? Jadi kultural itu bukan berarti kita bersifat jumud ataupun taklid gitu ya. Tapi kultural yang dimaksud di sini adalah mencoba memahami kultur yang ada di lingkungan kita itu seperti apa. Jadi tidak kemudian kita kok kemudian tajdid kemudian menghilangkan yang kultural itu. Itu sekilas menurut saya. Ini mendadak juga. Mohon maaf kalau kurang menjawab. Terima kasih Mas Ludiantoro. Sambil menunggu 2 pertanyaan lagi dari kelas manajemen ya, saya sampaikan.
Poin dari pertemuan ini ya, selain tadi penyebab kemunduran dan juga apa urgensi melakukan pembaruan ya, kemarin ini sudah saya sampaikan. Di sini kalau di slide saya sudah saya posting di Edu nih, ada 12 tokoh pembaru dalam dunia Islam ya. Tentu yang saya tulis di slide tersebut adalah poin-poin pentingnya ya, poin-poin yang bisa kita jadikan pelajaran ya, ibroh dalam kehidupan. Kemudian ini saya coba, karena tadi sudah banyak ya bersinggungan, saya coba tampilkan ya dua gerakan tajrid dan tajdid dari dua kelompok ya. Ini kita sebut kelompok pertama Muhammadiyah, kelompok kedua adalah Salafi Wahabi ya. Oke, ini yang ringan-ringan ya, yang artinya yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama misalnya terkait persoalan ijtihad. Nah, bagi Muhammadiyah ya ijtihad itu menggunakan 3 pendekatan, yaitu bayani dengan Al-Quran dan hadis, pendekatan Al-Quran dan hadis. Yang kedua dengan burhani dengan pendekatan akal sehat, dan juga dengan ilmu pengetahuan teknologi terkini ya, terkontemporer. Dan yang terakhir adalah dengan pendekatan irfani, yaitu melibatkan hati nurani dalam beristihad. 3 hal tersebut, bayani, burhani, dan irfani adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Lalu bagaimana istihad menurut pandangan Salafi? Ya. Mereka lebih tekstual, ya, baik tekstual dalam arti seperti yang tercantum dalam riwayat atau perkataan, atau memang tekstual dalam perilaku. Ya. Ya, kita bisa lihat dari gambar saja sudah terlihat tekstualnya ya seperti itu. Oke, ini di kolom chat ada, kita skip dulu nih, ada pertanyaan mungkin. Ini dari Mbak Ninjing, mau di ini dulu nih, mau disiapkan apa langsung dijawab ini dari manajemen? Langsung saja Pak. Langsung saja, oke. Terkait dengan kemunduran di berbagai bidang pada saat itu, kemudian bagaimana langkah untuk mengatasi kemunduran yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, bagaimana kondisi saat ini terkait dengan materi tersebut, dan bagaimana antisipasi Muhammadiyah dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut terjadi kembali. Ada 2 pertanyaan ya dari Mbak Dwi ya. Oh, banyak. Oh iya ya. Silakan. Oke, saya menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nining terlebih dahulu, karena yang Pak Dwi saya baru baca ternyata. Iya. Baik, terkait dengan kemunduran Islam khususnya yang ada di Indonesia, bagaimanakah menghadapi fenomena kemunduran Islam yang berada di sekitar kita? Karena belakangan sangat marak kesehatan yang semakin terbuka dan diumbar tanpa malu. Ya, kita tinggal di Indonesia dan sejauh ini memang yang saya terima informasinya atau saya pahami dari sekitar kita memang di Indonesia, khususnya mungkin di kita di Kebumen ataupun di lingkup Tempor Bu Nining, itu kemaksiatan memang terekspos kasarannya, baik melalui yang terlihat secara langsung atau bahkan di HP-HP kita itu sangat kasarnya sangat terbuka lebar untuk melihat kemaksiatan yang ada. Entah itu kemudian berlangsung secara global di dunia ini ataupun hanya kita di Indonesia. Nah, cara menghadapinya kalau menurut saya ya sesuai dengan yang sudah ada itu,
gerakan yang awal itu adalah kembali lagi ke tauhid. Yang pertama kita membentengi diri kita, keluarga kita, agar kemudian tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu yang pertama menurut saya. Dengan kita mampu membentengi keluarga kita, harapannya kita kemudian bisa lebih luas lagi ke lingkungan kita dengan kita aktif di berbagai kegiatan dakwah, dengan kita menjadi ya minimal menjadi orang yang tidak kemudian terjerumus kemaksiatan dan akhirnya dilihat oleh orang lain, oh itu bagus, bisa diikuti. Itu langkah kecil menurut saya yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian mau lebih wow lagi ya kita menjadi sosok ataupun menjadi tokoh yang kemudian disegani, omongan kita dianggap dan kita berpengaruh di masyarakat. Itu lebih bagus lagi seperti itu. Itu pendapat saya, Bu Nining. Kemudian terkait ini yang ditanyakan oleh Mas Wiryatno, melengkapi minimal 3 pertanyaan. Tapi ini Pak Jelani 2, Bu Nining 1, Pak jadi 2 pertanyaan jadi 5 Pak dosen. Terkait dengan kemunduran di berbagai bidang pada saat itu, kemudian bagaimana langkah untuk mengatasi kemunduran yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau menurut analisis saya, kemunduran itu tidak terasa ataupun tidak dirasakan secara langsung. Ya. Jadi bisa jadi umat Islam itu tidak menyadari secara langsung, oh ini mundur gitu. Sehingga hal-hal yang demikian itu tidak terantisipasi, sehingga akhirnya mundurlah kejayaan Islam. Dan untuk dia tidak bisa diantisipasi kalau menurut saya. Diantisipasinya ya dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharuan itu, sehingga kemudian harapannya gerakan pembaharuan itu tetap ada dan tetap terus berjaya untuk kemudian kembali ke masa kejayaan Islam. Itu menurut saya. Kalau kemudian mengantisipasinya seperti apa, menurut saya karena tidak sadar, ya akhirnya sadar oh sudah mundur begitu. Kemudian bagaimana kondisi saat ini terkait materi tersebut dan bagaimana antisipasi Muhammadiyah dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut terjadi kembali. Dan memang faktanya Muhammadiyah itu sampai sejauh ini menurut saya kalau kemudian merujuk pada tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun wal ghafur, itu nampaknya sejauh ini kita belum bisa merasakan ataupun tujuan Muhammadiyah belum tercapai. Terbukti dengan kita belum berada di tataran baldatun thayyibatun wal ghafur. Untuk cara mengantisipasinya seperti apa ya, kita menengok kembali kejayaan Islam itu dipengaruhi oleh faktor apa, dan kita berusaha untuk mewujudkan faktor-faktor itu. Kalau kemudian di Muhammadiyah ya kita berdakwah sebagaimana yang sudah digariskan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Itu saja. Terima kasih Pak dosen. Mohon maaf. Itu yang terakhir sudah ya? Ada lagi kan? Aduh, ada lagi. Sudah 3. Kan minimal. Oh, gini. Dari Bu Ari Purwanti, di Indonesia mana yang lebih mendominasi dari kemunduran Islam itu sendiri? Dan bagaimana cara mengatasi atau setidaknya agar Islam tidak semakin mundur? Kalau melihat di Indonesia sekarang, dari 3 faktor misalkan tadi ya, yang menyebabkan kemunduran Islam, krisis keagamaan, krisis politik sosial, dan satu lagi krisis keilmuan. Itu dari ketiganya menurut saya memang bisa dirasakan di Indonesia. Secara sosial politik kita
dijejali atau kita disuguhi oleh perpolitikan yang ya bisa, kalau saya mengambil kesimpulan tidak sebagaimana semestinya lah, itu secara sosial politik. Kemudian secara pendidikan kita dianggap, ataupun kalau sekarang ada Merdeka Belajar ataupun kampus Merdeka, ya menurut saya faktanya juga saya rasa tugas dosen, tugas kampus masih terbebani dengan berbagai sistem administrasi dan lain sebagainya. Itu menurut saya juga bukan suatu kemerdekaan dalam belajar. Ya, dalam artian secara pendidikan kita masih kurang, terus secara pendidikan kita masih kurang. Terus secara keagamaan menurut saya juga ya masih jauh lah dari kemudian ajaran Islam itu diimplementasikan dalam ranah kehidupan, itu masih belum begitu bisa dirasakan, khususnya dari kalangan penguasa ataupun pemimpin yang ada sekarang. Meskipun ada, tapi kalau kemudian dilihat dari kacamata umum, itu nampaknya kok kita masih jauh dari tanda-tanda menuju kejayaan Islam di bumi Nusantara ini. Begitu Pak dosen pendapat saya. Good opinion, terima kasih Mas Rudiantoro. Saya lanjutkan ya tadi terkait pemurnian dan pembaharuan dari dua kelompok ya. Tadi persoalan ijtihad sudah kita bahas, kemudian terkait persoalan perempuan. Nah, bagi Muhammadiyah, perempuan memiliki peran domestik dan juga publik. Ya. Berbeda menurut Salafi dan Wahabi. Menurut Salafi dan Wahabi, peran perempuan itu pada domestik. Peran publik hanya untuk laki-laki. Ya, ini seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi perempuan selalu di rumah ya. Kalau bahasa dulu ya dapur, kasur, sumur ya. Saya juga pernah ketika haji berkunjung ke salah satu penduduk Arab ya di sana di Mekah, waktu itu di kota Mekah. Bahkan ketika saya ketuk itu perempuannya tidak mau keluar, hanya menjawab ya dalam bahasa Indonesia, artinya maaf saya tidak bisa menemui Anda karena suami sedang tidak di rumah. Nah, ya. Itu tradisi di Arab seperti itu. Ya ini diadopsi oleh Salafi dan Wahabi. Kemudian ketiga terkait persoalan pernikahan. Nah, ini menarik ini ya. Yang pertama, Muhammadiyah itu mendukung prinsip monogami, tapi tidak mengharamkan poligami. Lebih mendukung monogami, tapi tidak mengharamkan poligami. Nah, pernikahan menurut Salafi Wahabi, mereka mendukung poligami, tapi juga membolehkan monogami. Ya, terbalik ya dalam hal pernikahan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Kemudian terkait pakaian, ya bisa dilihat ya di gambar juga ini. Bagi Muhammadiyah, pakaian yang penting menutup aurat. Boleh memakai pakaian lokal, tradisional, sarung, celana, jas, kebaya, atau jubah yang kayak Arab. Tapi pakaian dalam pandangan Salafi Wahabi itu tidak isbal ya, atau ya cingkrang, itu seperti gambar di atas mata kaki. Kemudian mereka juga memelihara jenggot ya bagi laki-laki ya. Nah, bagi Muhammadiyah memelihara dan tidak memelihara boleh-boleh saja. Tapi bagi Salafi Wahabi sangat disunahkan memelihara jenggot. Kemudian untuk perempuan sangat disunahkan untuk bercadar.
Kemudian dari persoalan selanjutnya yaitu terkait seni ya. Bagi Muhammadiyah, seni boleh sebagai media dakwah, asalkan tidak untuk tujuan dan tidak berakibat atau berakibat maksiat ya, atau menghasilkan maksiat. Jangan sampai seni itu malah menjadikan kita jauh dari Allah. Nah, bagi saudara Salafi Wahabi, seni itu bid'ah, tidak boleh dan haram apapun bentuknya. Kemudian persoalan selanjutnya terkait penentuan kalender Hijriah ya, 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah ya. Muhammadiyah menggunakan ilmu hisab, ilmu astronomi ya. Sedangkan saudara kita Salafi Wahabi menggunakan ru'yat bil ain, ru'yat dengan mata, melihat langsung. Kalau Muhammadiyah ru'yat bil ilmi, dengan melihat dengan ilmu. Dan untuk penentuan Idul Adha, Salafi Wahabi ini mengikuti ketentuan wukuf dari pemerintah Saudi Arabia. Kalau Muhammadiyah tidak, kadang Muhammadiyah berbeda dengan Arab terkait penetapan wukuf 9 Zulhijjah itu ya. Kemudian terkait persoalan zakat fitrah, bagi Muhammadiyah dalam kondisi tertentu boleh menggunakan uang. Artinya kita menyetorkan uang, nanti panitia yang membelikan beras. Tapi bagi saudara kita Salafi Wahabi, saat memberikan harus sudah bentuk makanan pokok. Jadi tidak boleh dalam bentuk uang. Ya, ini pemahaman terkait pemurnian dan pembaruan antara dua kelompok ya, Muhammadiyah dan Salafi. Nah, ini ada chat, coba saya baca dulu. Oh, dari Mas Yuliantoro ya. Mohon maaf teman-teman, jawaban dari saya jangan kemudian dimakan mentah-mentah, nanti jadi tidak enak, tapi silakan dimasak, diolah, biar dinikmati. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Yuliantoro. Kemudian terkait peruntukan zakat tadi ya, peruntukan zakat dalam faham Muhammadiyah, zakat bisa untuk pembangunan masjid dan juga kesejahteraan umum lainnya. Ya, ini mungkin bisa diambilkan dari asnaf fisabilillah ya dalam faham Muhammadiyah. Tapi bagi teman-teman Salafi Wahabi, peruntukan zakat ya harus diberikan kepada 9 golongan tersebut. Ya. Yaitu yang namanya tekstual. Orang Salafi kan sangat tekstual. Termasuk muamalah duniawahnya ya. Walaupun nggak semuanya ya. Yang masih bisa diikuti saja. Terlihat dari keseharian ya, cara berpakaian. Kemudian yang terakhir terkait persoalan peringatan Maulid Nabi ya. Bagi Muhammadiyah, Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi selama membawa maslahat dan dengan cara ma'ruf dan dilakukan dengan cara yang baik, boleh dilakukan peringatan Maulid Nabi. Tapi bagi saudara kita Salafi dan Wahabi, Maulid Nabi itu mutlak haram hukumnya. Ya, yaitu ya kalau kita melihat pemahaman terkait pemurnian dan pembaruan di dunia Islam dari dua kelompok ini yang saya kutip di ini ya, PWMU ini. Ini tentu dari sini kita harus pandai memilah ya, seperti Ahmad Dahlan, mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti dan mana sunnah Rasul yang bisa kita modernisasi ya. Ya, yaitu dalam hal muamalah duniawi ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan boleh ya. Nah, ini saya melihat dari para tokoh-tokoh ini ya, ini yang ada. Kalau saya motifnya 11 ya, sesuai dengan buku yang saya punya. Ini memang kesamaan terbanyak ada di pemurnian atau purifikasi dalam bidang akidah, ya, ibadah mahdoh dan akhlak.
itu hampir serupa, dan juga dinamisasi ya dalam muamalah duniawi. Kita lihat di situ muaranya hampir sama ya. Misalnya pendapat terkait kenapa mundur, ya mayoritas mengatakan karena penguasaan ilmu pengetahuan yang lemah. Ya. Tadi pertamanya Muhammad Abdul Wahab ya, sudah disampaikan, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, bukan Muhammad Abduh Ketua PDM ya, Muhammad Rasid Ridho, Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Waliullah, Sir Said Ahmad Han. Ini ada bukunya ya, khusus membahas 11 nama ini ya, yang memang dipandang paling populer melakukan pemurnian dan pembaruan. Syed Amir Ali, Muhammad Iqbal, Syed Abdul Ala Maududi. Nah, yang terakhir sebagai penutup, kita harus mengetahui motivasi para mujadid ini ya. Ya, kalau dalam hadis dikatakan mujadid akan lahir setiap 100 tahun sekali. Ya, misalnya konteks Indonesia oleh Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari lah, katakanlah beliau ini seorang mujadid. Ini kan sudah 100 tahun. Seharusnya sudah muncul ini di Indonesia siapa ya? Atau mungkin Abdul Somad atau Adi Hidayat atau siapa ya? Atau mungkin Amin Rais ya? Kita belum tahu ya siapa sebenarnya mujadid. Karena ini sudah lebih dari 1 abad. Tentunya sesuai tradisi yang ada akan muncul mujadid atau pembaru yang baru muncul ya setiap 100 tahun. Yang pertama ini dalam rangka menggairahkan tradisi Iqra. Sangat disayangkan ya, kita yang mengaku Muslim, mayoritas Islam di Indonesia selalu membela Al-Quran, selalu mengatakan Al-Quran itu mukjizat, tapi sesungguhnya mayoritas perilaku kita tidak seperti itu. Karena kita dalam beberapa survei dikatakan umat Islam itu memiliki tradisi membaca yang rendah. Padahal ini firman Allah yang pertama. Tentu ada hal yang sangat urgen. Kenapa? Justru perintah pertama itu Iqra. Bukan sembahlah, tapi Iqra. Bacalah, belajarlah. Justru ini yang kita malah tidak mengamalkannya. Kita hanya membela Al-Quran bilisan, tapi belum membela Al-Quran bilhal ya, dengan tindakan nyata. Coba siapa di antara kita yang hadir di forum ini pernah nggak menghatamkan Al-Quran terjemahnya? Itu baru terjemahnya. Kalau menghatamkan Al-Quran Arabnya, saya yakin setiap Ramadan bisa ya. One day one juz selesai khatam Al-Quran Arabnya. Ya bagus, itu kita dapat pahala akhirat. Tapi selama kita belum membaca atau menghatamkan Al-Quran terjemahnya, ya kita belum akan mendapatkan pahala dunia. Apalagi sampai mentafsirkannya. Ya, justru karena mukjizat itu atau Al-Quran itu dikatakan memiliki mukjizat atau menjadi mukjizat karena di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan. Guidance bagi kita, petunjuk bagi kita. Di luar malah orang Yahudi, mereka yang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran dalam bahasa mereka. Tapi kita selalu terjebak banyak-banyakan khatam, banyak-banyakan hafalan, tapi tidak tahu isinya, substansinya. Padahal mukjizatnya ada di situ. Ada di isinya, ada di ilmunya. Harus diterjemahkan dan ditafsirkan. Bahkan Muhammadiyah yang sudah 100 tahun, itu baru berapa juz itu ya. Belum sampai 10 juz mentafsirkan Al-Quran. Ya, karena memang tafsir At-Tanwir Muhammadiyah itu dilakukan secara kolektif, melibatkan berbagai cendekiawan atau ilmuwan dari berbagai latar belakang agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan lain-lain.
Ini penting ya, karena ingin menggairahkan tradisi Iqra. Para ulama tadi, yang 11 tadi, para pembaharu tadi melihat kita kalah karena kalah giat dalam membaca. Itu saja. Makanya Aisyah atau NA itu punya gerakan 1 hari 1 halaman kalau nggak salah. Tapi kalau kita baca di buku Nine Golden Habits, kita harus menyisihkan setiap hari minimal 1 jam untuk membaca. Ya untuk meninggal atau untuk menjauh dari ketertinggalan ini. Itu yang pertama. Justru mereka memandang yang paling penting karena turunnya gairah kita dalam belajar membaca dibanding umat yang lain. Bisa silakan googling ya hasil survei minat baca orang Islam atau katakanlah orang Indonesia ya. Hampir selalu di semua survei itu 5 terbawah dari negara-negara yang ada. Kita bisa mendapati setiap hari-hari ya. Misalnya naik kereta. Orang Jepang, orang bule, bawanya buku. Mereka menunggu sambil baca buku. Kalau orang Indonesia ya tahu sendiri ya. Saya kira jarang orang Indonesia bepergian naik transportasi umum membawa buku. Kita mungkin bisa meniru ya dari Ketua PDM, itu luar biasa ya dalam tradisi Iqra-nya. Yang kemudian yang kedua adalah motivasinya adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, tadi sudah disampaikan banyak sekali hal-hal yang membuat ukhuwah Islamiyah kita terganggu. Perbedaan kepentingan ekonomi, politik, atau agama. Ya. Ini coba disadarkan oleh para mujadid ini, 11 mujadid ini, untuk jangan sampai perbedaan itu malah membuat ukhuwah Islamiyah kita semakin suram ya. Dan yang terakhir adalah ya mereka ingin selalu menggerakkan tajrid, pemurnian, purifikasi dan juga tajdid atau pembaruan dan modernisasi. Ya karena 2 hal ini nggak bisa dipisahkan ya untuk mencapai Islam yang kafah, untuk mencapai hasanah di dunia wal akhirat. Ya, saya kira itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Demikian ya 2 pertemuan kita terkait pemurnian dan pembaruan di dunia Muslim. Ya, semoga dengan 2 pertemuan ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang kemudian kita jadikan wawasan ini untuk kita melangkah menjadi lebih baik ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya seluruh mahasiswa farmasi manajemen ya. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses, berkah, enteng rezeki, enteng jodoh ya. Saya doakan. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron kasiron ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau live, nggak apa-apa, langsung live gitu.